gerak. Beri salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah sehat dan baik ya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Sekarang perhatikan. Amalia Hadir, Bu. Mahfuzul Anhar Hadir, Bu. ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak sekalian, di sini materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Dan di sini anak-anak, Ibu harapkan dapat memahami, yaitu dengan mengartikan Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, kemudian dapat menguraikan sebab-sebab turunnya Quran surah Al-Kafirun, dan anak-anak dapat memberikan contoh penerapan Quran surah Al-Kafirun di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video materi kita pada hari ini. Ibu harap anak-anak perhatikan dan pahami apa yang ada di dalam video ini. Kisah Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Surat Al-Kafirun termasuk dalam kategori surat Makkiyah. Nama surat ini diambil dari kata Al-Kafirun, yang artinya orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam ayat pertamanya, di dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun menempati urutan ke-109. Dakwah Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Mekah mulai menampakkan hasil. Orang-orang terdekat beliau satu persatu menyatakan diri masuk Islam dan mendapat julukan As-Sabiqunal Awwalun. Kondisi ini membuat orang-orang kafir Quraisy geram dengan gencarnya dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad. Mereka berusaha menghentikan dakwah dengan menghina dan memfitnah Nabi. Di waktu yang lain, mereka memberi julukan yang tidak pantas bagi Nabi. Muhammad itu ahli sihir dan pendusta. Jangan sekali-kali kalian mempercayai ucapannya. Tidak berhenti sampai di situ. Beberapa utusan kaum kafir Quraisy beberapa kali mendatangi paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, untuk menghentikan dakwah keponakannya. Namun Abu Thalib menolak dengan halus permintaan mereka. Wahai anak saudaraku, bagaimana jika kita ambil jalan tengah demi menjaga perdamaian antar kabilah? Jadi, kita saling bergantian menyembah Tuhan satu sama lain selama 1 tahun. 1 tahun pertama, engkau dan pengikutmu menyembah Tuhan kami, Lata dan Uzza. Kemudian 1 tahun berikutnya, kami akan menyembah Tuhanmu. Apabila ternyata Tuhan kami lebih baik dari Tuhanmu, maka ikutlah kami. Begitu pula sebaliknya, jika Tuhanmu lebih baik dari Tuhan kami, maka kami akan mengikutimu. Nabi tidak habis pikir dengan penawaran kaum kafir Quraisy. Beliau dengan tegas menanggapi penawaran mereka. Aku tidak akan pernah menukar keimananku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun yang kalian tawarkan, karena Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar. Mendengar kesungguhan ucapan Nabi Muhammad, akhirnya kaum kafir Quraisy tersadar bahwa tidak ada yang bisa menghalangi dakwah beliau kecuali kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'budu, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'budu, lakum dinukum waliyadin.
yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan bahasa. Pertemuan ini terjadi dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memilih agamanya masing-masing dan untuk beribadah alunannya dan kepercayaan. Dalam kemajemukan itu, Indonesia mempunyai 6 alunan yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, yang harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Anak-anak sekalian, setelah kalian menyimak dan memahami video yang sudah ditayangkan tadi, di sini ada beberapa gambar yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang Quran Surah Al-Kafirun. Dan gambar ini akan Ibu bagikan kepada anak sekalian supaya anak-anak dapat memahami dan mencermati apa yang ada di dalam gambar ini. Nah, sekarang Ibu bagikan satu persatu pada anak-anak sekalian. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, sekarang kalian menyampaikan apa yang dapat disimpulkan dari video yang sudah ditayangkan tadi. Coba silakan, siapa yang ingin maju ke depan? Saya, Bu. Ya, coba silakan nak. Mahfuzul Anhar, silakan nak. Ya, silakan simpulkan apa kesimpulannya? Bahwa Quran Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Iya, betul, bagus ya. Silakan dulu ya. Silakan dulu nak. Selanjutnya siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan nak, maju lagi ke depan. Yang lain perhatikan ya. Ya, Bu. Ya, silakan dapat dipahami. Di dalam video tadi dijelaskan mengenai sebab-sebab turunnya Quran Surah Al-Kafirun, yaitu Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Ya, betul ya. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan dulu nak. Ya. Anak-anak, dari video yang sudah ditayangkan tadi dan gambar yang sudah Ibu berikan, apakah ada di antara anak-anak sekalian yang belum mengerti? Tidak ada, Bu. Iya, semuanya sudah mengerti dan sudah memahami, ya dak? Iya, Bu. Ya, selanjutnya Ibu akan membentuk anak-anak sekalian dalam beberapa kelompok. Karena di antara anak-anak sekalian ada yang tidak hadir, maka di sini Ibu bentuk menjadi 2 kelompok. Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan tugas yang akan kalian kerjakan, ya. Nah, di sini Ibu membentuk menjadi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Ini tugas untuk kelompok 1 dan ini tugas untuk kelompok 2. Ya, silakan kerjakan soal-soal atau diskusikan tugas-tugas yang Ibu berikan. Di 2 kelompok ini ya, kalian membentuk ketua kelompoknya masing-masing. Apakah sudah selesai tugasnya? Selesai, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah selesai, sekarang perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Sekarang anak sudah selesai belum tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau selesai, sekarang silakan maju ke depan untuk mewakili kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Silakan nak. Untuk mewakili kelompoknya. Siapa?
yaitu sebab-sebab turunnya surah Al-Kafirun adalah Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy dipersilahkan beribadah sesuai tata caranya sendiri, dan kaum muslimin pun beribadah menurut tata caranya sendiri. Iya, itu hasil kerja dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu nak untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya silakan untuk kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Maju ke depan nak, silakan. Mahfuzul Anhar, maju ke depan. Dari diskusi kelompok 2, arti surat Al-Kafirun ayat 1-6 yaitu, katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Anak-anak sekalian, selanjutnya di dalam buku teks bacaan yang Anda miliki, di situ ada pada rubrik Ayo Berlatih, anak-anak diharapkan dapat mengisi kalimat yang ada pada bacaan teks tersebut, yaitu tentang arti dari surah Al-Kafirun ayat 1-6. Sekarang silakan tulis di buku teks bacaan kalian. Anak, hasil dari diskusinya tadi silakan dikumpulkan ke depan. Yang untuk kelompok 1 dan kelompok 2, silakan. Ya, letakkan di atas meja nak, kumpulan. Ya, ini untuk kelompok 2. Kelompok 1-nya mana? Ya, sudah. Silakan duduk kembali ya. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat, dan Quran surah Al-Kafirun ini diturunkan di kota Mekah. Kemudian sebab-sebab turunnya Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6 ini, yaitu Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Anak-anak sekalian, demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Dan Ibu harapkan anak-anak dapat menjaga kesehatan dan juga ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.